Bab 13. Setelah mengetahui identitas David Jiang, Bai Xiu sedikit menggoda. Kamu tampaknya sangat hebat, maka kamu dapat menulis sebuah karya untuk saya lihat. Pengagumnya juga segera mengikuti tren dan keributan. Artinya, bibir cahaya akan mengatakan apa gunanya. Untuk dapat menulis pekerjaan. Kau online Anda. Pen kepada Anda datang untuk menulis. Saya kira dia tidak akan berani menulis. Itu terungkap segera setelah dia naik. Pengagum ini tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa David Jiang tidak akan pernah berani menulis kaligrafi di depan umum. Jika tidak, kebenaran tentang levelnya yang tidak memadai akan terungkap. Felicia menepuk dahinya tanpa daya, sepertinya David Jiang benar-benar dalam masalah hari ini. Bukankah itu trik untuk menulis di depan gadis kaligrafi jenius seperti Bai Xiu? Tapi masalahnya sudah selesai, dan dia tidak bisa menghentikannya. Sandy Su merasa gugup untuknya, dan bahkan berharap dia tidak akan setuju. Di mana level kaligrafi David Jiang? David Jiang memikirkannya, dan tersenyum tipis. Karena Anda adalah sepupu Felicia, bukan tidak mungkin untuk memberi Anda beberapa petunjuk. Semua orang meledak. Apa yang kamu bicarakan? Anda ingin memberikan beberapa saran untuk Xiu Senpai sepertinya. Apa yang kamu bicarakan? Dapatkah Anda menjadi sedikit menarik di hati saya? Anda pikir siapa Anda? Apakah Anda berani menunjuk Xiu Senpai? Semua orang sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan tawa keras. Seorang gadis kaligrafi jenius, masih membutuhkan dia untuk memberikan petunjuk. Ini sangat lucu. Saya khawatir tidak ada seorang pun di sini yang berani mengatakan hal seperti itu, kan? Bai Xiu sedikit marah, dan lebih membenci David Jiang. Hanya profesor kaligrafi tua di Universitas Tianan yang memenuhi syarat untuk mengajarnya. Bahkan para profesor kaligrafi tua pun memuji karyanya. Kualifikasi apa yang dimiliki wajah putih kecil yang makan nasi lembut ini, dan mengomel bahwa dia ingin menunjuknya. Bai Xiu melipat tangannya di dadanya, menatapnya dengan bangga, dan menyerahkan posisinya. Di bawah tatapan marah semua orang, David Jiang membentangkan selembar kertas, dan kemudian memegang kuas tulis, dengan lembut dicelupkan ke dalam tinta. Saat dia menulis, temperamen seluruh orang berubah seketika. Ada semacam makna yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Bai Xiu merasakan yang terdalam. Ada sedikit kejutan di sepasang matanya yang indah, karena dia sepertinya melihat sastrawan dari zaman kuno. Yonghe berusia 9 tahun, saya di Guizhou. Dia mengangkat pena untuk menulis, dan pena itu seperti naga, berlari melalui awan dan air yang mengalir. Dia tidak membaca buku salinan sama sekali, tetapi kata-kata yang dia tulis hampir persis sama dengan salinan asli Wang Shizi. Tapi melihat lebih dekat mengungkapkan sedikit perubahan uniknya sendiri. Berdasarkan pendahulunya, dia benar-benar membuat penyesuaian yang luar biasa. Semua penonton tercengang. Keterampilan kaligrafi mereka di atas rata-rata, tetapi Anda dapat melihat bahwa orang ini pasti seorang master. Menakjubkan, menulis dengan cepat dan baik, ini skrip yang sedang berjalan. Petik 2. Bisakah kamu tidak menulis dengan santai? Itu membuatku berpikir aku bisa melakukannya sendiri. Ini sebenarnya bos tersembunyi. Lihatlah. Luar biasa, tulisannya sangat bagus. Orang-orang yang sombong sekarang menunggu acara yang baik tercengang dan terkejut. Beberapa orang bereaksi cepat dan cepat mengambil ponsel mereka untuk membuat video. Mereka merasa bahwa jika mereka bisa belajar dari kaligrafi ini, mereka pasti akan mengalami kemajuan besar. Bai Xiu juga tercengang saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pria beras lembut yang dia pandang rendah itu berkali-kali lebih kuat dari dirinya. Lagi pula, dia tidak bisa menulis kaligrafi tingkat ini. Jangan bicara tentang dia, bahkan profesor kaligrafi tua di sekolah tidak dapat mencapai level ini. Ini adalah master sejati. Kata pengantar lanting memiliki total 324 karakter. Dibutuhkan banyak waktu untuk menyalin seluruh bagian pekerjaan. Tapi David Jiang menulis dengan cepat dan baik, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya.
Sebelum tinta di atas kertas nasi kering, dia telah meletakkan penanya. Saya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Memimpin dan bertepuk tangan. Lingkungan segera memikirkan tepuk tangan gemuruh. Semua orang penuh kekaguman padanya. Bai Xiu benar-benar yakin, dan tidak lagi memiliki penghinaan dan kesombongan yang dia miliki sekarang. Menempatkan levelnya di depan pekerjaan ini benar-benar tidak berharga. Jika Anda mengatakan bahwa pekerjaan Anda dapat mencapai 6-10, maka pekerjaan David Jiang setidaknya 600 poin. Ini sama sekali bukan level dia. Tulisannya oke, itu bisa dianggap improvisasi. David Jiang berkata dengan emosi. Dia hanya menulis dengan tangan, dan tidak menggunakannya sepenuhnya. Jika Anda menulis dengan hati, Anda pasti akan dapat meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Gadis baik, kapan dia berlatih kaligrafi? Tulisannya terlalu bagus. Petik 2. Felicia dan Sandy Su bertanya dengan kaget. Meskipun mereka tidak mengerti kaligrafi, mereka semua memiliki pendidikan tinggi. Estetika paling dasar masih dipahami. Sepintas, kaligrafi David Jiang jelas jauh lebih baik daripada sepupunya Bai Xiu. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya berlatih sebelumnya di rumah. Jangan bicara tentang dia, bahkan mulut kecil Sandy Su terbuka sedikit, hampir bisa meletakkan mentimun. Felicia sangat iri, pacar peri seperti apa kamu? Benar-benar serbaguna. Petik 2. Bai Xiu terkejut beberapa saat sebelum akhirnya pulih, dan bertanya dengan sangat bersemangat, Saudara Sandy, berapa kali Anda menulis kata pengantar pavilion anggrek? Ini bagus sekali. David Jiang dengan santai berkata, pertama kali menulis. Apa? Pertama kali? Apakah kamu bercanda? Bai Xiu benar-benar terkejut, matanya melebar dan dia tampak bulat. Bodoh dan imut. Tidak peduli seberapa bagus levelnya, tidak mungkin menulis karya level ini tanpa menyalin postingan aslinya. Tapi David Jiang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menulis kata pengantar untuk lanting. Itu luar biasa, bukan? Jika apa yang dia katakan itu benar, maka dia bukan hanya seorang jenius, tetapi juga seorang jenius di antara para jenius. Luar biasa. Ini benar-benar menakjubkan. Sebelum itu, dia berpikir bahwa profesor lama di perguruan tinggi itu sudah terkemuka. Saya telah bekerja keras dengan tujuan profesor. Tapi sekarang, penampilan David Jiang telah benar-benar merusak konsep aslinya dan membuatnya menyadari apa disebut ada langit di atas langit. Melalui usahanya sendiri, dia benar-benar dapat mencapai tingkat seorang profesor tua. Namun, jika Anda ingin mencapai level David, itu sangat tergantung pada bakat dan spiritualitas. Jika bakat dan spiritualitas tidak cukup, tidak peduli seberapa keras Anda berlatih, itu akan sia-sia. Untuk David Jiang, dia penuh kekaguman dan kekaguman saat ini. Bahkan, ada jejak cinta yang tidak bisa dia deteksi. Dia bisa melihat ke bawah David Jiang dengan sangat bangga sekarang. Sekarang, dia merasa bahwa itu adalah semacam kebahagiaan dan keberuntungan bahwa dia bisa memandangnya dengan rendah hati. Bai Xiu tersipu, menggigit merah bibir ringan, dan berani bertanya. Saudara ipar Sandy, dapat saya. Saya bisa berlatih dengan Anda, saya juga ingin menjadi sebagus Anda. Semua orang di sekitar merasa dipercaya, ini adegan terlalu luar biasa. Siapa Bai Xiu? Itu adalah gadis jenius kaligrafi yang diakui. Sejak hari pertama dia masuk sekolah, kecantikannya yang luar biasa telah menarik perhatian banyak teman sekelas. Belakangan, dia menunjukkan bakat kaligrafinya dan menarik perhatian sekolah. Terlepas dari penampilan atau bagian dalamnya, dia saat ini adalah orang nomor 1 di Universitas Tianan. Berapa banyak teman sekelas pria luar biasa yang ingin mengencani bunga sekolah pertama ini, tetapi dia tidak setuju. Selama 4 tahun di universitas, dia tidak memiliki apa-apa selain praktik kaligrafi. Beberapa orang juga ingin menggunakan kaligrafi untuk mendekatinya. Namun, dia tidak pernah peduli. Dan sekarang,
Gadis jenius ini, yang membuat semua orang tidak terjangkau, benar-benar berinisiatif untuk mengajukan permintaan kepada seorang pria. Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Dewi yang begitu sempurna, bangga dan murni, tidak pernah dekat dengan seorang pria. Tetapi di depan semua orang, dia mengajukan permintaan kepada pria itu dengan sangat gugup dan malu-malu. Sialan. Aku sangat iri. Mengapa saya tidak dapat berbagi hal semacam ini baik? Jika Dewi punya janji dengan saya, seberapa baik itu? Saya benar-benar berjanji segera. Mata teman sekelas laki-laki yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah karena iri. Jika kamu cemburu, kamu akan cemburu. Betapa mereka berharap bahwa itu adalah diri mereka sendiri yang berdiri di depan Bai Xiu. Hal semacam ini menarik hanya untuk dipikirkan. Mata Bai Xiu penuh dengan harapan dan ketegangan. Dia tidak pernah memiliki suasana hati seperti itu. Dia benar-benar takut ditolak oleh David Jiang. Di mata harapannya, dalam tatapan membunuh semua orang, David Jiang menggelengkan kepalanya dan menolak. Kaligrafi hanya hobiku, dan aku tidak punya waktu untuk mengajarimu. Petik 2. Begitu suaranya turun, penonton berdiri kosong di tempat seolah disambar petir. Brengsek. Apa yang dia bicarakan? Apakah dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendekati sang dewi? Teman sekelas laki-laki yang tak terhitung jumlahnya bermimpi menginginkan kesempatan ini, tetapi dia menolak. Jika mereka mengubahnya, mereka pasti sudah setuju dengan senang hati dan ngiler. Mungkinkah pria dengan dua wanita cantik luar biasa di sisinya begitu percaya diri? Semua orang bahkan lebih marah jika Anda memikirkannya seperti ini. Gan. Mengapa semua dewi menempel padanya? Apakah itu terlalu tidak adil? Apakah hanya karena dia tinggi, tampan, dan berbakat? Bab 14. Bai Xiu juga tercengang. Dia tidak pernah bertanya kepada orang lain secara aktif, tetapi mereka semua berlutut dan menjilatinya. Karena itu, dia terbiasa dengan apa yang dia ingin diperlakukan seperti seorang putri. Ketika dia ditolak oleh David Jiang, dia merasakan kehilangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Ini juga pertama kalinya dia ditolak. Dia selalu sombong dan tiba-tiba merasa sangat rendah diri, dan dia mulai merenungkan dirinya sendiri. Apakah karena saya tidak cukup baik, karena saya terlalu buruk dan tidak bisa mendapatkan matanya sama sekali, sehingga dia tidak mengajarkan saya? Atau apakah David yang kesal dengan sikapnya barusan, jadi dia sengaja menolak untuk mengajarinya? Bai Xiu sangat menyesalinya. Jika ini masalahnya, dia seharusnya tidak begitu sombong dan dihina sekarang. Mungkin, dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan David Jiang. Memikirkannya, rasa frustrasi di hatinya membuatnya menangis, air matanya berlinang. David Jiang sangat tidak berdaya, jadi dia harus mencari bantuan Sandy Su. Sandy Su dan Felicia bergegas untuk menghiburnya. Setelah kenyamanan mereka, Bai Xiu menjadi lebih tenang. Dia dengan penuh semangat bertanya kepada David Jiang, "Saudara David Jiang, dapatkah Anda memberi saya kata pengantar paviliun anggrek ini? Atau saya dapat membayarnya?" David Jiang berkata dengan murah hati, "Berikan kepada Anda." "Terima kasih banyak. Itu saja." Bai Xiu tertawa penuh semangat, dan hatinya yang terluka terhibur. Banyak siswa yang sangat iri. Ini adalah pekerjaan tingkat Master Super. Jika Anda meletakkannya di luar, Anda tidak akan pernah bisa membelinya tanpa mengeluarkan harga setinggi langit. Kalau kaligrafinya sendiri terkenal dan tenar, pasti harganya bisa berlipat ganda. Saya juga menonton pameran kaligrafi. Setelah pergi dari sini, David Jiang berjalan-jalan di sekitar kampus dan kemudian kembali. Begitu David Jiang dan yang lainnya pergi, anak laki-laki yang telah menunggu kesopanan mereka untuk maju segera melangkah maju. "Puisi, jangan sedih, ayo pergi ke restoran di luar untuk makan, dan kita bisa melupakan ini." Petik 2. Besok akan ada pameran kaligrafi di galeri seni, bolehkah aku pergi denganmu?
Aku baru saja membeli satu set kuas senilai 5.000 yuan secara khusus diberikan kepada Anda, jadi tolong berbahagialah. Siswa laki-laki ini sangat positif. Mereka semua tahu bahwa ketika seorang gadis mendapat sedikit luka di hatinya, itu adalah waktu yang paling lemah dan kosong. Meminjamkan bahu Anda kemungkinan besar akan mengubahnya menjadi pacar Anda sendiri. Dari perspektif ini, mereka sangat berterima kasih kepada David Jiang. Dia menolak Bai Xiu, bukankah dia memberi mereka kesempatan untuk masuk? Kesempatan ini sangat berharga. Dan Bai Xiu melihat sekelompok anak laki-laki ini dengan tatapan seperti babi, dan dia sama kecewanya dengan dia. Bukannya mereka tidak baik, tetapi dibandingkan dengan David Jiang, mereka terlalu jauh di belakang. Terlepas dari penampilan, sosok, temperamen, atau bakat, mereka semua lemah. Sejujurnya, jika mereka memiliki setengah dari David Jiang, mungkin dia masih akan memberi mereka sedikit kesempatan. Namun, mereka tidak sebagus 1/10 dari David Jiang. Bai Xiu kecewa dan tidak punya pilihan selain menolak mereka dengan acuh tak acuh. Setelah meninggalkan sekolah, David Jiang membawa Sandy Su dan Felicia untuk melihat rumah barunya. Mid Levels Villa adalah rumah mewah pertama di kota Tianan. Yang bisa tinggal di dalamnya Bai Xiu juga tercengang. Mid Levels Villa adalah rumah mewah pertama di kota Tianan. Yang bisa tinggal di dalamnya. Kaya atau mahal? Ada juga orang yang membeli untuk investasi dan belum tentu tinggal di dalamnya. Tapi seperti David Jiang, yang memiliki 20 villa sekaligus, tidak ada yang seperti itu. Ketika mereka masih di jalan, semua personel properti di distrik villa tingkat menengah telah berkumpul. Ada departemen kebersihan, departemen keamanan, dan departemen logistik. Jumlahnya lebih dari 40 orang. Orang-orang di setiap departemen bingung, bertanya-tanya mengapa mereka datang ke pertemuan darurat. Manajer He, apakah ada acara besar hari ini? Atau apakah pejabat senior perusahaan datang untuk memeriksa pekerjaan? Tanya seorang anggota staf yang lebih berani. Manajer He, berdiri di garis depan, memperingatkan dengan sangat serius dan keras, karena ada pemilik baru yang pindah hari ini. Semua orang saling memandang dengan lebih acuh tak acuh. Bukankah normal bagi pemilik baru untuk memasuki rumah? Tidak pernah ada pertempuran besar karena hal semacam ini. Apa yang berbeda hari ini? Melihat keraguan semua orang, manajer dia berkata keras dengan kagum, pemilik baru itu membeli 20 villa sekaligus, jadi dia sangat menakutkan. 20 set. Apakah ini akan masuk surga? Beli 20 villa sekaligus. Apakah ini masih manusia? Ini setara dengan menghabiskan 2 miliar sekaligus. Mengerikan. Semua karyawan merasa sangat terkejut karena gempar. Setelah sekian lama bekerja di sini, mereka yang memiliki 1 atau 2 villa bukannya tanpa mereka. Tapi sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki 1 villa. Tapi pemilik yang datang hari ini benar-benar membeli 20 villa sekaligus. Saya takut orang terkaya di negara ini ada di sini, dan dia tidak berani menggunakan uang untuk membuat kehancuran seperti itu, bukan? Jadi, apa level orang besar yang bisa melakukan ini? Manajer dia dengan dingin mengingatkan, singkatnya, tidak ada kesalahan yang diizinkan hari ini. Kecuali beberapa karyawan yang perlu bertugas dan bekerja, semua orang akan menyambut saya dalam antrean mulai sekarang. Oke. Tidak masalah. Semuanya setuju, tidak ada yang berkomentar sama sekali. Karena mereka tidak berani sama sekali. Tidak berlebihan untuk menyambut pria besar di level ini, tidak peduli seberapa muluknya itu. Jika Anda membuat sedikit kesalahan, pekerjaan Anda mungkin hilang. Manajer dia mengangguk puas, oke. Saya akan mengirimkan beberapa informasi tentang pemilik baru nanti, semua orang harus menuliskannya. Petik 2. Semua orang setuju serempak, dengan semangat tinggi. Hari ini, tidak ada yang bisa hilang. Segera, semua orang berbaris dalam 2 baris di gerbang, diam-diam menunggu penampilan pemilik baru.
Kadang-kadang, beberapa pemilik lama masuk dan keluar, dan mereka semua merasa sangat bingung. Properti membuat suara yang sangat besar, untuk apa? Sangat berbeda di waktu normal. Lebih dari 40 orang berbaris untuk menyambut, pemandangan seperti ini masih sangat spektakuler. Tak lama, sebuah Mercedes-Benz melaju, dengan seorang pria dan seorang wanita di dalam mobil. Pria dengan telinga besar dan jas bersih juga terlihat seperti anjing. Wanita berpakaian sangat pendek, seolah-olah mereka ingin mengekspos semua bagian penting dari tubuh mereka. Ini benar-benar villa tingkat menengah. Wanita itu terkejut. Pria itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sangat bangga, "Heh. Ini hanya sebuah villa, saya masih mampu membelinya di Zhu Xiaoshui." Pria bernama Zhu Xiaoshui ini, sekilas, adalah Raja Berlian kelima. Dia meremas pantat wanita ini dan menikmati wajahnya. Wanita itu sama sekali tidak menyukai tindakannya, dan malah berinisiatif untuk bergerak maju. Dia mempostingnya. "Sayang, kamu sangat luar biasa. Sebenarnya membeli sebuah villa di distrik villa tingkat menengah." Wanita sangat dikagumi, dia bertingkah seperti bayi dan menggunakan tubuhnya untuk menyenangkan Zhu Xiaoshui. Dengan uang sebesar ini, dia benar-benar tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di kehidupan selanjutnya. Apakah aku, Xi Jinhua, juga hari ini? Dikembangkan, petik 2. Xi Jinhua sangat bahagia, tinggal di sebuah villa hampir 100 juta yuan, dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, ketika dia di sekolah sebelumnya, dia hanyalah karakter biasa yang tidak dilihat oleh siapapun. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Bunga sekolah tahun ini Sandy Su. Saat itu, dia berada di kelas yang sama dengan Sandy Su. Gadis mana yang tidak ingin diperhatikan oleh anak laki-laki? Benar untuknya Xi Jinhua. Namun, di kelas yang sama dengan Sandy Su, semua cahaya diambil oleh Sandy Su. Itu direnggut. Semua orang hanya peduli pada Sandy Su, tidak ada yang menyukainya sama sekali. Oleh karena itu, dia telah hidup dalam bayangan Sandy Su selama beberapa tahun di universitas, dan dia iri Sandy Su dan penuh kebencian. Bagaimana dengan bunga sekolah? Menemukan pacar sampah yang menunggu untuk mati, dia sia-sia dalam hidupnya. Ada rasa superioritas di hati Xi Jinhua. Dia tahu bahwa pacar Sandy Su tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan dalam beberapa tahun terakhir, dan bergantung pada Sandy Su saja. Seorang gadis sekolah yang bisa menjalani kehidupan yang glamor dan indah, tetapi setelah lulus, dia masih harus bekerja dan membesarkan pacar. Mengatakan hal ini, itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika Feng Shui berbalik. Dia Xi Jinhua sekarang memiliki banyak uang, dan akan segera pindah ke sebuah villa di tingkat menengah, dan dia akan menjadi wanita kaya sejak saat itu. Tapi bunga sekolah yang sangat dinanti-nanti pada masa itu hanya bisa ramai di rumah sewaan yang sempit, berusaha mencari uang untuk membesarkan pacar sampah. Betapa ironisnya ini. Dia bahkan menantikannya. Seberapa menarikkah bertemu dengan Sandy Su? Zhu Xiaoshui melihat dua baris personel properti berdiri di depan gerbang, dan dia merasa bangga. Kalau begitu, apakah kamu termasuk orang kelas atas? Sayang, apakah kamu melihatnya? Orang-orang ini semua menyambut kita. Petik 2. Zhu Xiaoshui tersenyum bahagia. Di depan wanita yang telah dia rawat, ada begitu banyak orang yang menyapanya secara khusus, terlalu banyak baginya untuk menyelamatkan muka, bukan? Xi Jinhua mengagumi kekaguman, seperti yang diharapkan dari sayangku, selain cukup kuat untuk melemparkanku, bahkan sumber daya keuangannya sangat besar. Wajah Zhu Xiaoshui ambigu, "Hei, tentu saja, aku punya sesuatu yang lebih kuat. Aku akan membuka matamu di villa malam ini." "Benci, mari kita tinggal di villa, apa yang harus saya lakukan jika orang lain mendengarnya?" Xi Jinhua menempel di tubuhnya dan dengan genit malu-malu membuat Zhu Xiaoshui merasa sangat malu. Nyaman. Orang-orang yang bisa membeli villa di sini semuanya adalah orang-orang yang sangat sukses, dan sayangku adalah yang paling sukses. Petik 2. Dia tahu bahwa pria suka mendengarkan sanjungan, jadi dia melebih-lebihkan dan tersanjung. Zhu Xiaoshui sangat senang, tetapi saat ini dia jarang rendah hati.
Saya belum bisa melakukannya. Saya mendengar bahwa seseorang lebih baik, dan orang itu membeli 20 villa. Petik 2. Zhu Xiaosui terkejut.